untuk mengawali segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih setianya bagi kita semua. Dan hari kita sambut dengan menyanyi sama kami puji dengan Tuhan. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar, sabut dosa dan derita, sedih banyak lenyap, sumber suka yang abadi, sinarmu menyerap. Kita habiskan ibadah ini, ibadah Jemaat Injil di pagi ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya suci dan akan. Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan terus menaungi setiap langkah hidup kami. Karena itu ada sembah dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan di pagi ini, mengawali seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini, bahkan di minggu berjalan ini, dengan terus berpengharapan Engkaulah Yesus Tuhan kami, yang akan terus menjadi penolong, pelindung, pemelihara, bahkan yang boleh menghadirkan berbagai berkat di tengah perjalanan hidup kami, baik pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan jamaat dan masyarakat. Di pagi ini kami rindu untuk sapaan firman, boleh lagi memperlengkapi kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memperlengkapi kami, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan tapi juga berkat dalam kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan. Ini doa kami, syukur kami yang selalu dan selalu kami sampaikan hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, di pagi ini kita hendak sebentar dengan satu bagian firman yang akan dibacakan. Kita dengarkan bersama dari Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, dibacakan ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian kata firman.
dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, dan di dalam semua. Demikian bagian firman menjadi perenungan kita di pagi ini. Mari kita sambut dengan nyanyikan lagi pagi. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema yang menjadi perenungan kita di pagi ini yaitu memelihara kesatuan roh. Kesatuan adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat dan jemaat. Kesatuan sangat penting di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat karena menghasilkan kedamaian dan saling menghargai perbedaan. Kesatuan merupakan nafas dari persekutuan dan persatuan. Persatuan adalah kekuatan. Sebaliknya perpisahan dan atau perceraian adalah kelemahannya. Saat ini bicara soal kesatuan orang percaya mulai dipertanyakan karena banyak orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, hidup sesuai dengan egonya, dan menjadikan dirinya paling hebat dari orang lain, sehingga merusak kesatuan dalam masyarakat, persatuan keluarga, dan jemaat. Dalam kehidupan bergereja, perbedaan karunia sering menjadi alat perpecahan dengan membanggakan diri, menjadi sok rohani, dan merasa paling benar. Firman Tuhan saat ini, Paulus menasihati jemaat agar berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Berusaha artinya penuh kesungguhan dan hasrat yang besar untuk melakukan. Paulus tegaskan bahwa kesatuan orang percaya terjadi bukanlah usaha manusia, dan karena karya Kristus di kayu salib. Maka perbedaan karunia itu tidaklah harus menjadi penyebab ketegangan atau keterpisahan, karena kuasa roh yang telah memberikan karunia itu menjadi kekuatan yang menyatukan. Paulus terhadap jemaat hidup bersatu, saling melengkapi, membangun dan memelihara kesatuan. Hal ini bukan hanya sekedar
tentang kenyamanan dan kenikmatan hidup, tetapi menyangkut damai sejahtera sebagai orang percaya yang terikat dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Yang di dalamnya semuanya orang percaya hanya memiliki satu tujuan dan semangat, yaitu memuliakan Dia. Iman kepada Yesuslah yang menjadi alasan mereka dalam saling memelihara kesatuan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu sebabnya kalau semua menjadi satu, maka adakah yang dapat memisahkan kita sebagai orang percaya? Memang harus diakui seringkali keakuan dan merasa diri paling hebat dan benar, itulah penyebab terjadinya perpecahan dalam persekutuan. Sebagai ilustrasi, John Wesley, pendiri gereja Metodis, bingung karena banyak aliran gereja. Suatu hari ia bermimpi, ia dibawa di pintu gerbang neraka. Di sana ada seorang malaikat penjaga dan ia bertanya, apakah di sini ada orang Katolik? Malaikat menjawab, banyak. Apakah ada orang Kalvinis Protestan? Malaikat menjawab, banyak. Apa ada orang Baptis? Banyak. Terakhir ia bertanya, apakah ada orang Metodis? Malaikat menjawab, juga banyak. Lalu ia dibawa di pintu gerbang surga. Di sana ada malaikat penjaga dan John Wesley bertanya, apakah di sini ada orang Katolik? Malaikat menjawab, tidak ada. Apakah ada orang Kalvinis Protestan? Malaikat menjawab, tidak ada. Apakah ada orang Baptis? Tidak ada. Akhirnya John Wesley bertanya, apakah ada orang Metodis? Malaikat menjawab, juga tidak ada. Dengan bingung dan putus asa, dia bertanya lagi, kalau begitu, siapa yang ada di dalam sana? Malaikat menjawab, orang yang percaya kepada Yesus dan yang melakukan kehendaknya. Kata kuncinya adalah percaya kepada Yesuslah yang menjadi alasan kita dapat saling memelihara kesatuan. Tugas kita bukan menciptakan kesatuan, tetapi memeliharanya dalam kesatuan roh. Ketika kita mampu melakukan, maka kesatuan dalam kehidupan bersama terwujud sebagai bentuk hidup dalam panggilan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya, tapi juga memberkati kita semua. Terpujilah Kristus seberfirman. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Patuhilah waktu anugerah Tuhan. Patuhilah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kau dihidupkan? Hanyalah kasih akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Saat ini kita akan berdoa. Kita mohon berkat. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah Injil di pagi ini telah selesai. Kiranya Tuhan yang adalah sumber berkat terus memberkati